Jadi molo hamira isoto amna pemurun nami di sebelah siang motora di hadiran motora deh. Jadi sebelum itu pengantin dulu ya tau? Sarapan tuh kan? Lihat mama. Iya.
Saya kan mau kasih itu dulu ya. Eda Nova. Bikin dulu dia mau kasih makan pengantin aku dia. Ada satu piring lebar itu, yang di komek gitu. Say hello. Udah kayak ini sendoknya. Sendok lah. Ada ini Bang. Oh ini. Ini aku ini. Ini toh. Oh, katanya enggak ada. Kak mana itu? Lagi senyumnya ya. 1, 2. Hot.
Tidak roha. Itor Pasatau itu hari bisa. asa upasahat kami itu hamuna pamurun nami. Nga disoboro nami. Na roma hamuna lah mangalap lah mabutu bagas zoroi. Buka matujulumut to. Mga tutu saat kami itu tangan ibagas munaon raja nami lau mangudurhon anak nami bahwa ni rajai itu bagas surun itu hatta. Jadi asa langsung kita berkat tugas gereja naik pada bin silahkan dijemput calon bininya. Bumisa. Bawa kemana? Iya. Jadi semua di Raja Bulun baik kaum matang nyata Jadi mau lihat mah. Jadi adalah borhat namanya itu gereja. Di bata Jehovah aman namin na mga bangsa di Banung Kijang. Tuktong dohami Tuhan madok maya tualupanmu. Bunga terulihan saudara kami pasung-pasung. Takas dibutuh Tuhan patpungan namin juga semanuguton. Nang borhat mahami tu bagas curomi. Mangudurhon anak durung huriam. Namarsakap na setiap Tuhan. Pacongcokon sa rumah tangga na baru marita na posomi. Alani Tuhan sahap pemapasok-pasok Tuhan. Tunga-tunga ni keluarga na naing marumah tangga Tuhan. Asa ke rumah tangga sintiruon. Rumah tangga haburan ni pasok-pasok Tuhan na sitet titik-titik na naing ro. Sok-sok ni Tuhan nang diulaw na nagsepatu kaon nami. Ibagasan na uton. Mga dibuhay kami Tuhan mattangi yang tuadukan mo Tuhan. Tokpati rumah salubut na Tuhan. Obar tulong menerohan. Makorol sangap di Tuhan masilong adang diyan. Atong paborhat mahami Tuhan bagas joromi. Bagas saddabi doon tulong nasa kuy. Mula tung marlauk dosa kami Tuhan di pansonan namin di bagas malaugodon. Simulong ma Tuhan uras yang sa kadosan namin. Asa tamah kami Tuhan majubar mo na baliyay. Dila tamah kami Tuhan na paring paswasong. Jalo ma Tuhan tangi yang Nabi Yesus Kristus Tuhan namin. Sa isawat mahalong niroham ilong namin. Amin. Amin.
Kami yakin percaya ini juga adalah karena seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami bermohon di hadapan-Mu, biarlah Engkau berkati acara kebaktian pemberkatan nikah dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Demikian juga Bapa, acara adat Habatahon yang akan diadakan juga Tuhan memberkatinya. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir acara Tuhan juga ikut campur tangan sehingga membawa sukacita dan damai sejahtera. Bapa, biarlah keluarga besar Napi Tukulu dan keluarga besar Simanjuntak Engkau satukan dengan kasih yang daripada Engkau. Bapa, kami juga bersehati di hadapan-Mu. Berkati aman parises kami, aman pendeta Napi Tukulu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi firman yang hidup, menjadi penolong dan kekuatan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di atas segala doa permohonan ini, layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. And I can hear the voices sing. My secret dreams have all come true. I see the people, your folks in mind, happy and smiling. And I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Oh my love, this can really be that someday you will walk down the aisle with me. Let it be, make it be, and I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. I see the sun, your hand in my hand. This is the hour, this is the moment, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Oh my love, this can really be that someday you will walk down the
nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perjanjian pernikahan itu. Kau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga pada akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kita mendengar lagu pujian dari keluarga besar Simanjuntak dan keluarga Tobing. Semua baik. Amin.
kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang bersukacita di tengah sukacita Binsar Energia Pratama Napitupulu dengan hediana bunga Prastami Boru Simanjuntak, nats firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita untuk mengawali sukacita keluarga besar Napitupulu dan Simanjuntak pada saat ini, terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada sebuah cerita mutiara yang bernoda. Seorang wanita tua yang sangat beruntung ketika dia berjalan di pinggiran pantai Lombok, menikmati keindahan alam Lombok. Di tengah perjalanannya dia menemukan sebutir mutiara yang sangat indah. Perempuan tua itu sangat berbahagia ketika dia melihat kilauan cahaya dari mutiara tersebut. Dia memutar-mutar mutiara tersebut sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba raut wajah wanita tua itu terlihat murung. Ternyata dalam kilauan mutiara yang indah itu terlihat ada setitik noda hitam kecil di lingkaran mutiara itu. Sang wanita tua itu berusaha untuk membersihkan dan menggosok-gosokkan mutiara itu ke dalam air. Tetapi noda hitam tersebut tetap lengket. Dia berjalan seiring pinggiran pantai itu, tetapi hatinya dan pikirannya tetap fokus terhadap noda hitam di mutiara yang cantik dan indah itu. Dalam hatinya berkata, kalaulah tidak ada titik noda hitam di mutiara ini, mutiara ini akan menjadi perhiasan yang tercantik dan terindah yang pernah saya lihat dan saya akan pakai. Semakin dia berpikir di tengah perjalanannya, semakin dia kecewa. Akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan titik noda tersebut dengan cara apapun dia harus lakukan. Pertama, dia mencoba menguliti lapisan luar dari permukaan mutiara itu. Tetapi noda tersebut masih ada. Kemudian dia mencoba menguliti lapisan kedua dari mutiara itu, dengan satu keyakinan bahwa titik noda itu akan hilang. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, titik noda tersebut masih tetap lengket. Lalu dengan emosi yang mulai tidak terkontrol, dia menguliti lapisan dan lapisan mutiara itu hingga cita-citanya untuk menghilangkan noda itu terwujud.
titik noda tersebut akhirnya hilang. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kecantikan dan keindahan mutiara itu pun ikut hilang. Karena sudah dipenuhi oleh goresan-goresan. Bahkan sudah menjadi kepingan sampah yang tidak berarti. Mutiara yang cantik dan indah itu sudah menjadi benda kecil yang tidak menunjukkan kecantikan dan keindahannya. Akan tetapi justru sudah seperti serpihan-serpihan batu dan abu yang mengotori sekelilingnya. Saudara yang terkasih, yang berbahagia dan bersuka cita pada saat ini. Secara khusus buat Binsar dan Asti. Ada banyak kehidupan nyata kita seperti dalam cerita wanita tua tersebut. Sering kita mempermasalahkan hal-hal kecil dalam kehidupan ini. Akhirnya bisa dan dapat merusak nilai-nilai yang besar. Persahabatan yang erat puluhan tahun dapat menjadi permusuhan selama-lamanya. Mungkin hanya karena sepatah kata. Atau mungkin saja karena perkataan yang tidak sengaja. Dan bahkan mungkin rasa sensitivitas kita yang berlebihan. Persahabatan yang baik bisa memudar, bahkan bisa hilang. Hanya karena kesalahan dan kehilapan kecil semata. Kehidupan keluarga yang rukun dan harmonis yang sudah lama dibangun bisa hancur karena perdebatan-perdebatan kecil yang tidak penting, yang dianggap remeh kerap dipermasalahkan, yang penting dan berharga sering menjadi dilupakan dan terabaikan. 1000 kebaikan sering tidak berarti, tetapi sedikit kekurangan atau kesalahan dapat memicu rusaknya hubungan yang baik. Saudara yang terkasih, yang berbahagia, nats firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, menyapa Binsar dan Asti, keluarga besar Nabi Tupulu dan Simanjuntak. Nats firman Tuhan menyuarakan kepada kita akan arti dan makna hidup yang saling mengasihi. Cerita dalam Injil Yohanes ini adalah ketika Yesus telah membasuh kaki murid-muridnya. Akan tiba waktunya bagi Yesus meninggalkan mereka. Untuk itulah ucapan dan perkataan Yesus ini disampaikan sebagai bagian dari perintah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itu makanya dikatakan dalam nats ini perintah yang baru. Perintah yang baru dengan harapan agar kiranya mereka saling mengasihi, hidup saling menyayangi. Ini adalah perintah. Ini bukan permohonan. Perintah harus dilaksanakan dan diamankan serta dijalankan, suka atau tidak suka. Saling mengasihi. Perintah Yesus pada saat pernikahan Binsar dan Asti saat ini. Kiranya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi engkau. Itulah perintah yang pertama dan yang utama bagi Ananda, Binsar, dan pemain kami Asti di sini. Hidup saling mengasihi. Cerita wanita tua itu kita diingatkan untuk belajar menerima kekurangan yang ada dalam diri kita. Cerita wanita tua itu juga kita belajar untuk menerima kekurangan dari keluarga dan bahkan sekeliling kita. Ada orang yang tidak mampu menerima kekurangan dirinya. Ada orang yang tidak mampu menerima keluarga
kekurangan dari keluarga dan sekelilingnya. Nobody is perfect. Semuanya kita punya kekurangan masing-masing. Karena sesungguhnya yang sempurna itu adalah Dia yang memberikan dirinya untuk mengasihi kita. Untuk itulah kita perlu menyadari dan mengetahui bahwa sehati bukanlah didasarkan oleh kesamaan. Akan tetapi kesehatian dapat terwujud ketika kita saling memahami keterbatasan kita dan di antara sesama kita. Sekali lagi, Bang Binsar di sini dan Asti, kesehatian itu bukan karena kesamaan. Akan tetapi bagaimana kesehatian itu terwujud ketika kita bisa saling memahami keterbatasan kita masing-masing. Oleh karenanya kita diajak untuk lebih dalam memaknai kata cinta dan sayang, kata cinta dan pengorbanan untuk mewujud nyatakan kesehatian dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita saudara-saudara yang ada di sini memaknai kesehatian dan kebersamaan itu dalam rumah tangga kita. Kita mencintai bukan hanya karena kita terpesona, tetapi cinta dan mencintai itu karena kemampuan kita untuk saling terbuka. Kita betah bukan karena menjadi pemenang, akan tetapi kita betah karena mampu untuk saling mengalah. Kita bersama bukan karena kesenangan yang melimpah, tetapi bersama karena bisa menjadi berkah. Bersama karena kita sudah menjadi berkat. Ketika kesenangan dan bahkan mungkin penderitaan itu, firman Tuhan saat ini menyatakan, kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang berbahagia, untuk mewujud nyatakan hidup saling mengasihi dan menyayangi tersebut, ada pola hidup yang dinamakan 3K. Hidup yang berkomitmen. Hidup yang berkomitmen adalah hidup di dalam perjanjian itu. Komitmen adalah sebuah perjanjian dan keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ketika saudara berdua, Binsar dan Asti, telah menjalani ikat janji pada waktu yang lalu. Perjanjian, ikat janji itu berarti saudara telah memiliki sebuah komitmen bersama. Saudara harus berjalan, berlaku sesuai dengan apa yang saudara janjikan itu. Komitmen itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang konsekuen. Sifat yang teguh. Sifat yang tetap memiliki jati diri, tidak berubah-ubah. Hal itu merujuk kepada sifat kita antara satu dengan yang lain. Sifat yang selalu memegang teguh pada prinsip yang telah dicanangkan dalam diri kita masing-masing. Saudara berdua harus memiliki hidup yang konsisten itu. Tidak dapat diubah oleh apapun. Tadi dikatakan ketika kita hidup bersama bukan karena kesenangan yang berlimpah, bahkan penderitaan sekalipun. Bila mana tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Penderitaan, pergumulan, tantangan hidup yang bagaimanapun bersama-sama untuk menghadapi itu. Penderitaan, pergumulan tidak dapat mengguncangkan rasa kasih sayang dan cinta kasih dari Binsar ke Asti. Begitu juga dari Asti ke Binsar kelak. Tetap konsisten mengarungi keluarga secara bersama-sama. Itu tadi yang kedua ya. Yang pertama komitmen, yang kedua konsisten.
Yang ketiga, konsekuen. Hal ini merujuk kepada perilaku atau tindakan. Perilaku yang sesuai dengan apa-apa yang dikatakan, itu yang diperbuat. Konsekuen adalah tindakan atau ucapan yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama. Apa yang saudara rencanakan berdua, Binsar dan Asti. Bila mana saudara mau merencanakan keluarga saudara kelak menjadi keluarga yang selalu hidup di dalam tuntunan Tuhan, hiduplah dan bersama-samalah dengan Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun keluargamu ini kelak. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Akan tetapi, bila mana saudara menginginkan keluargamu supaya selalu dalam tuntunan Tuhan, hiduplah di dalam Dia. Hiduplah bersama dengan Dia. Tidak ada yang bisa mengacaukan itu dengan apapun dan oleh siapapun. Berilah keluargamu dituntun dan diarahkan oleh Tuhan dengan dan di dalam kehendaknya. Saya mampu kok. Sebenarnya kita tidak akan ada kemampuan apa-apa. Biarlah Tuhan yang memelihara. Biarlah Tuhan yang menuntun. Biarlah Tuhan yang mengarahkan keluarga Binsar dan Asti ke depan. Saudara, keluarga besar Napitupulu dan Simanjuntak, secara khusus Binsar dan Asti, di hari yang bersejarah ini, hari yang penuh sukacita ini, firman Tuhan menyuarakan dan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Memerintahkan saudara berdoa untuk saling mengasihi. Agar kiranya keluarga Binsar dan Asti adalah keluarga yang menjadi kesukaan bagi nama Bapa melalui Yesus Kristus yang akan memberkati pernikahanmu kelak. Saling menyayangi di antara saudara berdua. Menyayangi keluarga besar kedua mempelai di sini, Napitupulu dan juga Simanjuntak. Dan seluruh umat Tuhan yang bersekutu pada hari ini, seluruh undangan yang hadir di sini, mari saling mengasihi. Mari saling menyayangi. Bahkan ketika perjalanan perayaan melalui adat kita nantinya, hidup saling mengasihi dan saling menyayangi akan terlihat di acara adat nantinya. Sukacita besar ini, sukacita Binsar dan Asti di sini akan menjadi sukacita bersama bagi kita yang hadir hari ini. Ketika mulai dari rumah Tuhan ini, kita dihantar ke tempat perayaan di Gria Ben dengan sukacita. Saat ini, kini dan di sini, Binsar dan Asti, Tuhan menginginkan keluargamu menjadi keluarga penerus kasih dan cinta Dia yang adalah memberikan kasihnya yang pertama dan yang utama dalam diri kita. Selamat hidup dalam kasih. Selamat menjadi saluran kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Tuhan. Mampukan kami untuk saling mengasihi. Mampukan kami menjadi saluran kasih dari Tuhan. Karena Tuhan telah memerintahkan perintah yang baru buat kami. Agar kiranya kami saling mengasihi sebagaimana Bapa mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat Binsar dan Asti
yang melangsungkan pernikahan saat ini, memohon berkat Tuhan, berkati mereka Bapa. Berkati perjalanan keluarga mereka kelak, agar selalu berjalan di dalam kasih Tuhan, selalu hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan, dan mereka juga menjadi saluran kasih kepada sekitar dan sekeliling mereka. Berkati keluarga besar Napi Tupulu, keluarga besar Simanjuntak, yang adalah keluarga yang Tuhan pertemukan melalui anakmu Binsar dan Asti. Kiranya keluarga besar juga saling mengasihi. Mereka adalah cerminan kasih Tuhan, karena keluarga besar ini adalah keluarga yang Tuhan pertemukan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah kami telah dikenyangkan oleh firman Tuhan, kami akan bersama-sama merayakan ini di saat kami juga melangsungkan perayaan setelah ibadah ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah anak-anakmu Binsar dan Asti selalu hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya namamu dipermuliakan melalui ibadah dan perayaan nantinya, melalui adat yang telah dan akan dilangsungkan setelah ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin.